Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghna ila hadzal yawm min 'ashri dzil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannanil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun wa ya ibadallah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi karena telah mengizinkan kepada kita semuanya mencapai hari yang agung ini, hari yang telah Allah angkat derajatnya dan dijadikan agung dalam ingatan serta menjadikan hari raya bagi kaum muslimin, bahkan menjadikan salah satu hari terbaik dan terhebat dalam setahun di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhamal ayyami 'indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya hari di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang diagungkan adalah yaumun nahar, yaitu Idul Adha. Bahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu akli wasyurb." Hari Arafah kemarin, wa yauman nahar, hari nahar sekarang, Id, wa ayyamut tasyrik, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik besok, Iduna adalah hari raya kita, hari raya Ahlul Islam. Wahia ayyamu aklin wasyurub, adalah hari-hari untuk makan dan minum. Kemarin kita puasa Arafah, bahkan ada yang berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 kemarin, berdasarkan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Imam Nasa'i meriwayatkan, sumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalah. Berpuasalah puasa yaumun Arafah yang fungsinya bisa menghapuskan 2 tahun, madiyatan wa mustaqbalah, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, menanggapi tanggal 1 sampai tanggal 10 hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah, wal fajr wa layalil 'ashr wasyafa'i wal watar. Demi waktu fajar, demi waktu pagi, wa layalil 'ashr, dan malam-malam 10, wasyafa'i wal watar,
dan bilangan yang genap serta bilangan yang ganjil. Ayuhal mustami'un, waktu itu sangat penting karena sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Seperti teriakan dan keluhan orang-orang yang mau sakratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kalian terhadap rezeki yang telah kalian terima sebelum datang sakratul maut di antara kalian. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka setiap kalian yang akan menghadapi sakratul maut itu sampai mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau ya Allah menambah waktu barang sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Niscaya aku akan menjadi orang yang baik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidak bakal Allah menunda barang sedikit pun pada setiap manusia, pada setiap jiwa. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika kita mendengarkan sumpah Allah wal fajar, demi waktu fajar, demi waktu pagi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah buat umatku di pagi harinya. Kata para muhaddisin, wa hadza du'aun ma'nahu Allahumma aqtir lahal khair wal barakah biziyadati wan nama'i. Ya Allah, maknanya, ya Allah, perbanyaklah baginya kebaikan umatku itu dan perbanyaklah berkah serta tambahkanlah pertumbuhan ekonominya dan peningkatannya. Ketika ia berangkat, hina takhruju i'amaliha fis sabah wa awwalin nahar. Ketika ia berangkat kerja di pagi hari dan awal harinya. Itu peran waktu di waktu pagi. Lalu Allah bersumpah wa layalil 'ashr. Yang dimaksud wa layalil 'ashr demi malam-malam yang 10. Al-muradu biha Ashru Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 18 kemarin sampai hari ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah terhadap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan sekarang ini puncaknya terakhir? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana orang beramal lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Yakni ayyamul 'ashr, yaitu hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Apakah pahalanya itu sampai mengalahkan jihad fi sabilillah? Perang itu loh maksudnya. Qala, kata Rasulullah SAW, wala jihadu fi sabilillah, bahkan mengalahkan pahalanya jihad fi sabilillah. Anda sedekah mulai tanggal 1 Dzulhijjah, berapapun nilainya, tidak tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 hari ini, itu pahalanya mengalahkan jihad fisabilillah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan,
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali yang bisa mengalahkan itu adalah bila ada seseorang berjuang keluar, berperang, berjihad dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu kemudian jiwanya dan hartanya itu tidak kembali, baru imbang dengan amalan 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita masih berkesempatan satu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan dengan baik. Wasyafa'i wal watar, Allah bersumpah demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Ibnu Abbas mengatakan bilangan yang genap yang ganjil itu adalah hari Arafah. Allah bersumpah hari Arafah. Bilangan genap wasyafa'i itu apa? Adalah Allah bersumpah tentang hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari di mana Allah membebaskan sekian banyak hambanya di satu hari, melainkan pada waktu hari Arafah kemarin ini. Baik mereka yang ada di tanah suci melakukan haji wukuf di Arafah, maupun kita yang ada di negeri kita masing-masing. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Lalu kemudian Allah membanggakan kita semuanya yang hari kemarin berpuasa di hadapan para malaikat. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arada haula'i?" Apa sesungguhnya yang diinginkan kepada hamba-hambaku itu? Seolah-olah menawarkan apapun yang diminta oleh hambanya akan Allah kabulkan. Itu hari kemarin. Maka sayang kalau di antara kita sampai tidak memperhatikan hari kemarin itu. Ayuhal mustami'un, Rasulullah SAW menjelaskan khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah, baik yang di Mekah maupun yang di negeri kita masing-masing. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik doa yang aku amalkan, kata Rasulullah, dan para nabi amalkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayuhal mustami'un, hari ini 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah adalah Yaumun Nahar, hari untuk melakukan penyembelihan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amalan di hari nahar ini yang lebih Allah cintai melainkan dengan meneteskan darah kurban itu. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasulullah, besok pada hari kiamat maka binatang yang kita korbankan itu akan datang biquruniha wa ash'ariha wa adlabiha. Mereka akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, bahkan dengan kukunya. Wa anna dam, dan sesungguhnya darah kurban itu la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardh. Maka sesungguhnya darah yang kita korbankan itu lebih dulu sampai
kehadapan Allah daripada jatuhnya darah itu di atas tanah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fatibu bihan nafas." Hiasilah dirimu dengan berkorban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah." Di setiap bulu dari binatang yang dikorbankan itu adalah mengandung kebaikan bagi mereka yang berkorban. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhihi udhahi?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hewan kurban apa ini? Buat apa kita berkorban?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Qala sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Qalu fama lana fiha? Ya Rasulullah, lalu kita akan dapat apa dari korban itu? Rasulullah bersabda, "Qala bi kulli sya'ratin hasanah." Di setiap butir dari bulu kurban itu adalah kebaikan. Faqulu fasufu, ya Rasulullah, apakah termasuk yang sudah jadi wol itu juga kita mendapatkan pahala? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wali kulli sya'ratin minas sufi hasanah." Di setiap butir-butir daripada wol itu adalah kebaikan buatnya. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, intinya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail 3.800 tahun yang lalu telah memberikan fondasi utama ibadah kurban ini. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya, beliau menjawab dengan kepatuhan yang penuh. Tidak hanya itu, Nabi Ismail alaihissalam pun menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Keduanya memperlihatkan bentuk kepatuhan yang langka dalam sejarah manusia. Seperti ayat yang dibaca oleh imam tadi di rakaat kedua. Ayuhal mustami'un, hari-hari ini kita sekarang ini menyaksikan kepatuhan dan ketulusan itu sudah mulai memudar. Aturan-aturan sudah banyak dilanggar di depan mata kita. Yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Instrumen hukum hanya sebatas formalitas, bahkan sudah menjadi transaksi kepentingan. Jauh-jauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita semuanya. Saya ti'alan nasi sanawat khadda'ah, bakal datang kepada manusia pada satu saat bertahun-tahun mereka akan dikhianati. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq. Pendusta dipercaya dan orang yang jujur itu didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Amanat diberikan kepada pengkhianat, sementara orang jujur itu dikhianati. Wa yantuqu fihal ruwaibidah. Nantinya orang-orang ruwaibidah itu akan berucap. Wa ma ruwaibidah? Sahabat bertanya, apa arwaibidah itu ya Rasulullah? Qala rajulun attafihu fi amril amah, yaitu seseorang yang bodoh lalu kemudian mereka berbicara tentang urusan logistik. Dan yang melakukan pelanggaran lagi, ayuhal mustami'un, tidak tanggung-tanggung, ialah Zionis Israel laknatullah yang sudah melanggar piagam PBB, keputusan-keputusan PBB yang tidak kurang dari 87 resolusi PBB. Bahkan kemarin saya langsung kontak-kontakan dengan orang Palestina. Kemarin itu ada bom yang masuk di Gaza, padahal sudah terjadi gencatan senjata. Akhirnya seluruh keluarga itu menjadi syahid. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Jadi sesungguhnya
Sudah puluhan ribu rakyat sipil dan anak-anak kecil, wanita, orang tua yang tidak berdosa dibantai oleh Zionis Israel laknatullah ini. Kok masih kita percaya kepada board office yang di dalamnya terdapat teroris Israel ini, negara Zionis laknatullah. Karena itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan pengorbanan, kurban, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan sipil. Kurban ini harus diamalkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin, Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinah ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlik al-kafara wal musyrikin. Allahumma iyyaka na'budu wa anta nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil jaddi bil kufr. Allahumma thabbit ikhwanana al mujahidin fi Palestin